Shalom saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau melimpahkan kasih setiamu, kemurahan-Mu kepada kami, supaya kami diampuni segala dosa salah kami Tuhan, sebagaimana kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, yang naik turun begitu banyak masalah persoalan tantangan, karena kesalahan kami, yaitu kami terburu-buru, kami terpercaya orang, kami telah melakukan banyak hal yang tidak benar sehingga kehidupan kami boleh begitu banyak persoalan. Kiranya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, tolonglah kami, pulihkanlah hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami. Sehingga setiap saudara kami yang dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan, Tuhan, mereka mendapatkan jalan keluar dan hikmat. Bahkan Engkau melindungi setiap kami daripada kuasa setan, roh-roh jahat, kuasa kegelapan, sakit penyakit, wabah, dan juga sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau saat ini sedang memberkati dan mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara semuanya. Kalau kita mau melihat dalam kehidupan seorang atau kita sendiri, kenapa kita menghadapi bencana? Kenapa kita salah dalam keputusan? Kenapa kita keliru memilih ini atau dan sebagainya? Itu tidak lepas saudara bahwa kita kurang hidup di dalam firman Allah. Firman Allah mengajarkan kepada kita supaya kita itu membangun rumah rohani kita, iman kita dengan batu, yaitu ajaran Yesus Kristus. Tapi kita membangun iman rohani kita dengan pasir, yaitu saudara agamawi dan duniawi. Sehingga akhirnya ada bencana, ada masalah, maka kehidupan kita akan menjadi roboh atau kena bencana. Sebab itu kita kembali kepada firman Allah kembali. Karena firman Allah itu memulihkan, mendidik, mengajar, memperbaiki, bahkan menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan nasib malang pun bisa dirubah menjadi nasib mujur. Kita harus kembali kepada firman Allah. Karena firman Allah juga mengajarkan kepada kita, saudara, carilah kerajaan surga dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semua ditambahkan kepadamu, itu kebenaran. Perjanjian lama juga mengatakan, Mazmur pasal 1, saudara, ayat 1 sampai dengan 3 terutama, saudara, tentang bicara bahwa jikalau kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka apa yang diperbuatnya menjadi berhasil, saudara. Nah, kalau kita mau berhasil, jangan cuma kita berhasil dengan kekuatan kita. Karena itu bagian yang harus kita kerjakan, iya. Kita rajin, bangun pagi, betul. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan itu juga ada bagiannya. Sehingga dikatakan, saudara, manusia berusaha, Tuhan menentukannya. Sebab itu kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Memperdalam iman kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sahabat karib kita, bahkan rekan kerja kita. Kita minta penasihat kepada Tuhan, karena dia disebut penasihat ajaib. Kita lihat dulu firman Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 21. Firman itu memulihkan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Firman berkuasa memulihkan hidup kita. Saudara, kita harus menerima firman itu dengan hati yang lembut, lemah lembut, bukan dengan keras. Jangan melawan, jangan pakai logika terlalu banyak. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, saudara, bahwa apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat lebih dahulu kepada dia. Itu kalau kita pikir, mana bisa Pak? Dia tidak sopan, dia harus sopan, baru saya sopan dulu. Itu kan duniawi. Tetapi firman mengajarkan bahwa kita harus sopan dulu supaya orang sopan pada kita. Kita harus hormat dulu, maka orang akan hormat pada kita. Itu pelajarannya. Nah, kita harus membuang segala kejahatan dan perkataan kotor, pikiran kotor, supaya diisi oleh kebenaran firman. Ketika firman itu berkuasa, maka kita seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air.
sehingga menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara, wah sakit sekali kalau kita menipu diri sendiri. Kita ditipu orang, kita sakit. Apalagi kita nipu diri kita sendiri. Kita tahu itu ada lubang, saudara. Oh, nggak ada lubang, nggak apa-apa masuk. Kita sendiri yang menipu. Kita pasti, saudara, menyesal. Kita akan, waduh, nggak tahu bagaimana, saudara. Tapi kalau orang lain nipu kita, kita marah. Tetapi kalau diri kita menipu diri kita sendiri, berat. Sebab itu, lakukanlah. Jangan hanya mendengar, supaya kita menjadi pelaku firman. Makanya kita di gereja, kita mendengarkan firman, supaya kita melakukan firman. Bukan untuk mengumpulkan, menjadikan koleksi, bukan, saudara. Atau membukukan saja, bukan. Tapi, saudara, firman itu diubah di dalam kehidupan kita. Yaitu menjadi perilaku hidup, menjadi energi, menjadi, saudara, perbuatan yang menyenangkan orang, menyenangkan Tuhan, dan memberkati semua orang. Sehingga kalau kita melihat, kalau orang saja senang kumpul kita, saudara pasti gak usah ngomong, orang itu akan juga menawarkan banyak hal. Saya senang sama seseorang, saya langsung bisa memberikan sesuatu kepada dia. Demikian kalau kita menyenangkan Tuhan, Tuhan pasti juga akan memberikan sesuatu kepada kita. Terutama saudara, berkatnya, kasihnya, hikmatnya melimpah dalam hidup kita. Saudara, dalam kisah Tuhan selama di muka bumi, begitu banyak orang yang ditolong, kerasukan setan, mengalami kesulitan, kehabisan anggur, ya kena badai, tidak dapat penghasilan, kelaparan. Tuhan mengubah, saudara, melakukan mujizat, meneduhkan air, membuat air menjadi anggur, meneduhkan taufan, mengubah 5 roti 2 ikan menjadi banyak. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Saudara, bukan hanya itu, orang yang terikat setan dilepaskan. Sebab itu Yesus selalu berkata, imanmu menyelamatkan kamu, imanmu menyembuhkan kamu. Sehingga hari ini saudara, engkau dalam pergumulan masalah, persoalan, tantangan, engkau sakit, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu dan tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau. Demi nama Yesus, terimalah ini, biar engkau diberkati Tuhan, biar kekuatan hikmat Tuhan turun kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, bangkit dengan imanmu dan terima dengan imanmu. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.